hari yang sama dan di tempat yang sama. Mas Surya sudah menatap pipiku yang merah bekas ditampar Risa tadi. Ia nampak begitu khawatir padaku. "Kau tidak apa-apa, Ainun. Pipimu merah," ujar Mas Surya. Pipiku memang terasa sakit dan panas. Namun yang lebih sakit itu hatiku. Tak henti-hentinya keluarga Risa menyakitiku. "Duduklah, nanti Mas obati," ujar Mas Surya hingga aku menurut dan duduk. Mas Surya mengoleskan salep ke pipiku hingga pipiku yang tadinya terasa panas kini berubah jadi dingin. "Bagaimana?" "Sedikit lebih baik," jawabku. "Maaf jika Mas tadi meninggalkanmu. Sebaiknya sekarang kau tunggu di kantin saja. Setidaknya di sana ada Jojo dan Bu Eva yang bisa menjagamu. Takutnya perempuan gila itu kembali menyerangmu," ujar Mas Surya. Aku pun mengangguk menyetujuinya. Setelah mengantarkanku ke kantin, Mas Surya kembali pergi ke ruangan meeting. Sebelum pergi, Mas Surya menemui Jojo dan Bu Eva terlebih dahulu. "Bu Eva, aku titip Ainun dulu ya. Aku ada meeting sebentar," ujar Mas Surya yang seketika langsung pergi. Bu Eva langsung menghampiriku sementara Jojo masih cemberut, sepertinya dia masih kesal padaku setelah mendengar jika kini aku adalah calon istrinya Mas Surya. "Nun, apa benar jika kini kau telah dilamar oleh Pak Surya? Tadi si Jojo yang mengatakan pada ibu, awalnya ibu tidak percaya, tapi setelah melihat langsung ibu percaya, Nun." Aku hanya tersenyum mendengarnya. Siapapun yang mendengarnya sudah pasti tidak akan langsung percaya begitu saja. Apalagi hubungan kami sebelumnya terlihat biasa saja. Belum lagi gosip Pak Surya yang akan bertunangan dengan Risa. Gosip diriku yang telah dilamar Pak Surya sudah menyebar ke seluruh kantor. Mungkin sudah banyak yang tahu hingga ada beberapa karyawan yang mengatakan jika aku ini seorang perebut calon suami orang. Sudah pasti sekarang banyak yang tidak menyukaiku atas hubunganku dengan Pak Surya. "Bu, banyak orang yang mengatakan hal buruk padaku atas hubunganku ini. Mereka bilang aku telah merebut calon suaminya Risa. Menurut ibu gimana?" Aku minta saran pada Bu Eva. Bu Eva sudah mengelus pundakku. "Kau tenang saja, Ainun. Tidak perlu khawatir apalagi takut. Saya sudah tahu sebelumnya bagaimana hubunganmu dengan Pak Surya. Saya juga tahu bagaimana perasaan Pak Surya pada Risa. Dari dulu juga Pak Surya tidak menyukai perempuan itu," ujar Bu Eva. "Nun, kenapa kau jahat sih?" ujar Jojo yang kini sudah merajuk sambil merengek. "Jangan dengarkan keponakanku yang gila itu." Aku sudah tertawa kecil mendengar ucapan Bu Eva barusan. Keponakannya itu memang sudah gila karena dia menyukai lelaki. Apalagi lelaki yang ia sukai itu adalah calon suamiku. "Mulai sekarang kau tidak usah mendengarkan omongan orang yang iri padamu, Nun. Biarkan saja mereka mau berkata apa. Tapi saya senang banget loh, Nun, kalau kau bisa berjodoh dengan Pak Surya," ujar Bu Eva hingga aku tersenyum. Tiba-tiba ada seseorang datang ke kantin. Aku terkejut, namun bibir sudah tersenyum melihat Bu Rina datang ke kantin. Ibu-ibu yang pernah aku tolong waktu dijambret di jalan. "Bu Rina!" Kulihat Bu Rina tersenyum padaku. Sepertinya ia juga merasa kaget melihatku berada di sini. "Ainun, kau di sini?" Bu Rina menghampiriku, lalu kami bertegur sapa. Tak menyangka jika kami akan dipertemukan di sini. Tapi sedang apa Bu Rina di sini? Apa dia salah satu karyawannya Mas Surya? Tapi tidak mungkin karena usianya yang sedikit berumur. "Ainun, kau mengenal Bu Rina?" tanya Bu Eva. "Iya Bu, kami sempat bertemu sebelumnya di jalan." Bu Rina sudah menatapku. "Apa kau bekerja di kantor ini?" Aku menggeleng. "Dulu sempat bekerja di sini, tapi sekarang sudah berhenti," jawabku. Tiba-tiba Mas Surya datang bersama Pak Firman. Mungkin meetingnya sudah selesai. "Rupanya kalian sudah saling mengenal," ujar Mas Surya. Mendengar ucapannya, sepertinya Mas Surya sudah mengenal Bu Rina sebelumnya. Namun tiba-tiba pikiran mulai berperang dengan berbagai macam pertanyaan. Siapakah Bu Rina ini? Apakah dia ini keluarganya Mas Surya?
Kali ini Burina sudah menatap Mas Surya saat Mas Surya mendekatiku lalu bersikap akrab padaku. Entah kenapa perasaanku tidak bisa tenang saat ini. "Siapa dia?" tanya Burina pada Mas Surya. "Dia Ainun, calon istriku," jawab Mas Surya sambil tersenyum. Terlihat sekali jika Burina terkejut mendengarnya. Aku sudah menatap Mas Surya meminta jawaban yang pertanyaannya belum aku lontarkan. Namun sepertinya calon suamiku ini sudah mengerti hingga ia kembali tersenyum. "Dia ini ibuku." Mendengar jawabannya sungguh aku terkejut. Aku benar-benar tidak menyangka jika Burina ini adalah ibunya Mas Surya. Pantas saja perasaanku saat ini tidak tenang. Aku melihat kemarahan dalam sorot matanya Burina. Sungguh aku merasa takut. Sudah pasti ia marah padaku karena menantu yang diinginkannya adalah Risa, bukan aku. "Surya, ibu kan sudah sering memperingatkanmu untuk menjauhi perempuan ini. Kenapa sampai saat ini kau masih berhubungan dengannya?" ujar Burina. Aku sudah diam menunduk. Kejadian seperti ini sudah bisa ku tebak sebelumnya. Apakah perempuan janda sepertiku bukan pilihan untuk dijadikan menantu? Kini Bu Eva juga pasti terkejut dengan sikapnya Burina. Padahal awal kita bertemu tadi baik-baik saja, bahkan terkesan sangat menyenangkan ketika kami saling sapa dengan senyuman. Namun sikap menyenangkan itu kini telah sirna ketika kami saling mengetahui jati diri masing-masing. "Bu, kenapa ibu bicara seperti itu? Bukankah kita juga sudah sering membahas masalah Ainun? Kini aku sudah mantap memilih Ainun untuk jadi istriku. Aku sama sekali tidak menginginkan Risa. Aku juga tidak mau memberikan harapan palsu padanya," ujar Mas Surya. Terlihat sekali jika Burina sangat marah. "Kenapa kau membantah ibu dan memilih membelah Ainun? Apa yang telah dia perbuat padamu hingga kau tidak mau mendengarkan ibumu ini? Risa jauh lebih baik dari perempuan ini. Kau tidak lupakan bagaimana masa lalu Ainun yang merusak hubungan putrinya Bu Yulia dengan suaminya. Ainun ini perempuan tidak baik," tutur Burina. Aku yang mendengar pun seketika merasa sakit hati, tapi aku juga tidak bisa memaksakan Burina untuk percaya pada siapa, dan aku juga tidak mau menjelaskan apapun. Sepertinya percuma karena saat ini pasti hati dan pikiran Burina sedang dikuasai emosi serta dikuasai oleh Bu Yulia dan Risa. "Bu, semua cerita Ainun itu bohong. Tante Yulia itu pembohong," ujar Mas Surya. Burina sepertinya tidak percaya jika Bu Yulia itu pembohong hingga perlahan ia mendekatiku. "Jika kau merasa perempuan baik-baik, mulai saat ini saya mohon jauhi Surya. Sebentar lagi dia akan bertunangan dengan Risa," ujar Burina. Aku sudah diam menunduk. Maafkan aku yang tidak ingin menyerah untuk memperjuangkan cintaku. Aku ingin keluarganya Risa bisa merasakan sesuatu yang dicintai itu pergi karena direbut. Apa yang telah Dina lakukan dulu, kini harus Risa rasakan. Bagaimanapun juga mereka pasti ikut andil dalam masalah di masa laluku. Selain itu, aku juga ingin menyelamatkan Mas Surya dari keserakahan keluarganya Risa. Sudah pasti mereka menginginkan hartanya Mas Surya. "Bu, aku minta maaf. Aku akan tetap memilih Ainun. Aku akan tetap memperjuangkannya," ujar Mas Surya yang kini langsung menarik tanganku untuk pergi dari tempat itu. Aku tidak pernah menyangka jika Mas Surya akan membelaku di depan ibunya. Bab ke-35. Ainun Mahya. Sejak kejadian di kantin itu, semalaman aku tidak bisa tidur mengingat Burina menyuruhku untuk menjauhi putranya. Aku sendiri merasa bingung. Aku ingin memperjuangkan hubunganku dengan Mas Surya, tapi aku tidak yakin jika Burina mau merestui hubungan kami. Masih berharap jika Mas Surya mau membujuk dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di masa laluku hingga tidak akan ada lagi kesalahpahaman. Tiba-tiba Hanin mendekatiku lalu duduk di sebelahku. Sekarang keluargaku sudah tahu jika aku diberhentikan dari pekerjaanku. Awalnya mereka sempat kecewa dengan perlakuan Mas Surya padaku, namun setelah aku jelaskan, alhamdulillah mereka bisa mengerti. "Kau ada masalah apa, Nun? Sepertinya kau merahasiakan sesuatu dariku," ujar Hanin. Awalnya aku tidak ingin bercerita, tapi sepertinya tidak ada salahnya Hanin tahu.
Mungkin saja dia punya solusinya. Kau tahu Hanin, ibu-ibu yang pernah kutolong beberapa hari yang lalu itu rupanya dia ibunya Mas Surya. Tadi kami tidak sengaja bertemu di kantin. Kalau begitu bagus dong. Itu artinya kalian sudah saling mengenal sebelum Pak Surya memperkenalkan kalian. Ujar Hanin. Hanin tidak tahu bagaimana masalahnya hingga ia berpikiran seperti itu. Nyatanya sekarang Bu Rina tidak menyukaiku dan malah menyuruhku untuk menjauhi putranya. Ibunya Mas Surya memintaku untuk menjauhi putranya. Dia tidak menyukaiku setelah dia tahu jika Mas Surya sudah melamarku. Bu Rina masih menginginkan Risa untuk jadi menantunya. Mungkin karena 100 kami berbeda jadi aku tidak dipilih. Hanin langsung terdiam. Mungkin ia terkejut mendengarnya. Apa sikapnya Bu Rina itu ada hubungannya dengan keluarganya Risa? Sepertinya begitu. Setauku hubungan Bu Rina dan Bu Yulia itu sangat dekat. Sudah pasti dia lebih percaya pada Bu Yulia. Ujarku. Kenapa ya Nun hidup kita tidak bisa jauh dari perempuan serakah itu? Padahal selama ini kita sudah berusaha untuk pergi sejauh mungkin. Yang dikatakan Hanin memang benar. Kenapa aku masih berhubungan dengan keluarganya Dina? Apalagi sekarang ditambah masalah baru. Ketika pagi tiba, aku sudah bersiap untuk mencuci baju di sungai. Sebelumnya aku sudah berniat untuk pergi mencari pekerjaan yang baru. Tapi Mas Surya melarangku. Dia bilang aku tidak usah bekerja karena dia yang akan membiayai kebutuhan hidupku. Kata Mas Surya sebentar lagi dia ingin menikahiku. Namun rasanya semua tidak akan berjalan dengan lancar. Secara ada Risa dan ibunya yang akan selalu berusaha menghalangi hubunganku dengan Mas Surya. Saat aku baru saja membukakan pintu rumah, tiba-tiba aku terdiam ketika aku melihat Bu Rina sudah berdiri di depan rumahku. Ada apa Bu Rina sepagi ini berada di rumahku? Tahu dari mana dia rumahku? Perasaanku kembali tidak enak. Bu Rina! Tidak ada senyuman dan juga tidak ada kemarahan. Aku yakin Bu Rina datang kemari ada hubungannya dengan putranya. Boleh saya bicara denganmu? Ujar Bu Rina hingga aku mengangguk. Cucian yang sebelumnya aku bawa, kini telah diambil oleh Hanin. Kau bicaralah dengan Bu Rina, biar aku yang cuci pakaian. Ujar Hanin yang kemudian pergi ke sungai. Akhirnya aku dan Bu Rina duduk di teras depan rumah. Aku sudah menawari minum, namun dia tidak mau. Aku sudah diam menunduk. Di saat seperti ini sepertinya aku butuh Mas Surya untuk mencairkan suasana. Sebenarnya ada perlu apa ibu datang ke rumahku sepagi ini? Aku pura-pura tidak tahu padahal aku tahu jika kedatangan Bu Rina ke rumahku untuk membahas hubunganku dengan Mas Surya. Atau mungkin ingin memintaku untuk meninggalkan putranya. Saya cuma minta kau tinggalkan Surya. Jangan tanya kenapa alasannya, karena sudah pasti kau tahu. Ini semua demi kebaikan Surya. Dia putraku satu-satunya, jadi saya ingin yang terbaik untuknya. Ujar Bu Rina. Seketika aku langsung terdiam. Apakah aku bukan calon menantu yang baik hingga aku tidak dijadikan pilihan? Apakah seorang janda miskin sepertiku tidak pantas jadi seorang menantu? Tiba-tiba aku merasa kurang percaya diri, tapi aku masih ingat jika Mas Surya ingin memperjuangkanku. Untuk itu aku juga ingin memperjuangkannya hingga kami berdua sama-sama berjuang. Bu, jika ibu memintaku untuk menjauhi Mas Surya karena aku tidak selevel dengan kalian, mungkin aku bisa terima alasan itu hingga aku bisa mundur. Tapi jika ibu memintaku untuk menjauhi Mas Surya karena masa laluku, sungguh aku tidak terima karena semua yang diceritakan oleh Bu Yulia tentang masa laluku itu tidaklah benar. Maka untuk itu, aku akan berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Tapi asal ibu tahu saja, aku menyukai Mas Surya bukan karena dia orang kaya, tapi karena aku mencintainya. Ujarku. Bu Rina sudah menatapku. Maaf Ainun, saat ini saya belum bisa mempercayaimu terutama masa lalumu itu. Saya cuma ingin kau jauhi Surya, cuma itu. Bu Rina tetap kekeh ingin aku menjauhi Mas Surya. Aku merasa bingung sendiri, tapi seperti keputusanku sebelumnya jika aku dan Mas Surya akan sama-sama memperjuangkan hubungan kami. Sekali lagi aku minta maaf ya Bu. Aku dan Mas Surya akan sama-sama memperjuangkan hubungan kami. Kulihat Bu Rina terdiam. Mungkin dia akan berpikiran jika aku ini keras kepala. Atau mungkin Bu Rina akan menganggapku tidak tahu diri.
Kulihat kini Bu Rina berdiri dari duduknya. Saya permisi dulu Ainun, tapi saya masih berharap jika kau mau mempertimbangkan keputusanmu itu. Ujar Bu Rina yang kemudian pergi meninggalkanku. Aku pun hanya bisa diam sambil menatapnya pergi berjalan kaki menuju jalan utama. Bingung sudah pasti. Setelah kepergian Bu Rina, segera aku menghubungi Mas Surya. Mas Surya terkejut saat aku bercerita jika ibunya datang ke rumahku dan memintaku untuk menjauhinya. Kau tenang ya, Ainun. Jangan terpengaruh dulu dengan permintaan ibu. Dia bicara seperti itu karena dia masih terpengaruh dengan ucapannya Tante Yulia. Kau tunggu di rumah ya, nanti sebelum ke kantor, Mas mampir dulu ke rumahmu. Ujar Mas Surya yang kini langsung mematikan sambungan teleponnya. Kini aku pergi ke sungai menemui Hanin yang masih mencuci, sementara Maria masih tertidur dan dijaga oleh nenek. Aku sudah duduk di hadapan Hanin, tentunya duduk di bebatuan pinggiran sungai. Sudah kuceritakan apa tujuan Bu Rina datang kemari. Menurutmu aku harus bagaimana Hanin? Aku minta pendapat. Terlihat Hanin diam dan sepertinya ia sedang berpikir. Kalau menurutku sih jika kau mencintai Pak Surya, perjuangkan saja. Kau berhak bahagia Nun, tidak perlu memikirkan tentang Bu Rina yang belum memberikan restu pada hubunganmu dengan Pak Surya. Aku yakin jika suatu saat Bu Rina pasti akan menerimamu. Percayalah. Tutur Hanin hingga aku tersenyum. Perkataan Hanin membuatku kembali percaya diri. Aku tahu jika hati manusia itu bisa berubah termasuk juga dengan calon mertuaku itu. Mudah-mudahan suatu saat Bu Rina mau menerimaku. Kalau aku boleh memberi saran, mintalah pada Pak Surya agar segera menghalalkanmu. Aku hanya takut jika keluarganya Risa tidak akan tinggal diam untuk memisahkan kalian. Jika dengan cara memfitnahmu mereka tidak berhasil, takutnya mereka menggunakan cara lain termasuk dengan cara kasar seperti dulu. Ujar Hanin. Ainun. Aku mendengar suara Mas Surya memanggilku. Terlihat calon suamiku itu kini sedang berjalan menuju sungai. Namun kali ini dia sudah menggendong Maryam. Mungkin putriku itu sudah bangun tidur. Lihatlah Nun, Pak Surya begitu menyayangi putrimu. Aku sarankan jangan biarkan dia melepaskanmu. Pak Surya itu lelaki yang pas untukmu Nun. Menurutku cuma dia yang cocok untuk menggantikan Hadi. Ujar Hanin. Aku pun berpikiran yang sama seperti Hanin jika Mas Surya adalah lelaki yang Allah kirim untuk menggantikan Mas Hadi. Bab ke-36. Ainun Mahya. Tengah malam pun tiba, aku terbangun dari tidurku saat aku mencium bau hangus. Tiba-tiba aku terbatuk saat di sekelilingku banyak asap. Seketika itu pula mataku melotot saat aku melihat di sekelilingku banyak api. Rumahku kebakaran. Segera aku membangunkan Hanin yang masih terlelap di sebelahku. Hanin bangun, rumah kita kebakaran. Seketika Hanin terbangun, ia juga nampak panik sama sepertiku. Segera kami keluar sebelum api bertambah besar. Aku sudah terbatuk-batuk begitu juga dengan Maryam. Asapnya begitu tebal hingga membuat pandanganku semakin kabur. Hanin, tolong kau bawa Maryam keluar. Aku ingin membangunkan kakek dan nenek dulu. Ujarku yang kini langsung memberikan Maryam pada Hanin. Buru-buru aku mengetuk pintu kamar nenek. Sepertinya mereka juga sudah terbangun. Ainun, rumah kita kebakaran? Tanya kakek. Ayo kek, kita harus segera keluar untuk menyelamatkan diri. Sepertinya api hampir saja melalap seluruh bangunan rumah. Akhirnya kami berhasil menyelamatkan diri keluar dari rumah itu. Kami benar-benar panik dan hampir tidak percaya jika rumah kami kebakaran dan hampir setiap ruangan hangus. Kami semua sudah menangis, menangisi musibah ini serta menangis bersyukur karena kami masih diberi keselamatan. Aku sudah memeluk nenekku yang sedari tadi sudah batuk-batuk. Yang sabar ya, Nek. Kami semua terdiam saat api habis melalap rumah kami tanpa sisa. Terlihat kakek sudah terduduk di tanah sambil menatap puing-puing bangunan yang hampir sebagian menjadi abu. Ada air mata yang menetes di setiap pelupuk matanya. Kami semua benar-benar tidak menyangka jika musibah ini akan terjadi. Hanin, sebenarnya dari mana api itu berasal?
Tanyaku sambil menatap bangunan itu dengan tatapan kosong. Aku tidak tahu, Nun. Tiba-tiba saja api itu menyala dan melalap habis. Aku bersyukur bisa terbangun dari tidurku hingga bisa menyelamatkan diri. Tapi entah kenapa aku mencurigai ada yang sengaja menyalakan api di rumahku. Nun, apa kau tidak curiga sesuatu? Tanya Hanin. Maksudmu? Sepertinya rumahmu ada yang sengaja ingin membakarnya. Ucapan Hanin sama seperti yang ada di dalam pikiranku. Aku pun sempat berpikiran seperti itu, Hanin. Aku merasa ada orang yang sengaja ingin membakar rumah ini. Tapi siapa orang itu? Kali ini aku tidak bisa menebak karena tidak ada bukti maupun saksi. Entah kenapa aku mencurigai seseorang. Aku merasa kalau semua ini ada hubungannya dengan Risa dan ibunya. Mereka itu sangat nekat. Apalagi sekarang mereka tahu jika kau telah dilamar Pak Surya. Ujar Hanin. Benarkah apa yang dikatakan Hanin barusan jika dalang dari kebakaran ini adalah keluarganya Risa? Kalau benar apa yang dikatakan Hanin, sepertinya kami masih dalam bahaya. Hanin, sekarang juga kita semua pergi ke rumahnya Jojo. Ujarku yang kini langsung mengajak mereka pergi berlari menuju rumahnya Jojo yang kebetulan masih satu kampung denganku. Ainun, kita mau ngapain ke rumahnya si Jojo? Aku masih dapat mendengar teriakan Hanin, namun aku masih terus berlari hingga mereka pun ikut berlari bersamaku. Kini sampailah kami di depan rumahnya Jojo. Segera aku mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Jo. Jojo? Jo, buka pintunya, Jo. Aku berteriak hingga Jojo keluar menemuiku. Wajahnya masih kusut serta matanya masih terlihat mengantuk. Jojo nampak mengernyit saat melihatku kini berada di depan rumahnya. Apalagi melihat keluargaku. Ainun, ngapain kalian tengah malam begini datang ke rumahku? Mau mendemoku ya? Ganggu orang tidur saja. Gerutu Jojo. Jo, aku minta tolong padamu, rumahku kebakaran. Ujarku memberitahu. Kembali Jojo mengernyit, sepertinya ia tidak percaya dengan ucapanku barusan. Namun saat melihat wajahku dan penampilan keluargaku yang sedikit belipotan, Jojo langsung melotot. Jadi rumahmu beneran kebakaran, Nun? Kali ini Jojo nampak begitu khawatir. Aku sudah mengangguk-angguk. Kok bisa sih kebakaran? Memangnya jam segini kau masih masak? Jojo masih tidak menyangka. Ses Jo, jangan banyak pertanyaan dulu. Sekarang aku minta tolong padamu. Tolong kau hubungi Mas Surya, katakan kalau aku butuh bantuan. Terlihat Jojo sudah cemberut. Kenapa kau tidak menghubunginya sendiri saja? Mau membuatku cemburu ya? Ujar Jojo yang kini terlihat cemberut. Mungkin dia masih cemburu padaku. Ponselku hangus terbakar, tidak ada barang yang tersisa. Kumohon Jo, aku hanya takut jika kebakaran itu ada hubungannya dengan Risa. Tapi ini masih dugaanku saja. Ujarku. Jojo sudah terlihat menganga. Benarkah, Nun, kebakaran itu ada hubungannya dengan perempuan itu? Aku sendiri belum yakin, Jo, hanya dugaan saja. Tapi aku benar-benar yakin jika yang melakukan kebakaran itu adalah Risa. Siapa lagi orang yang bermasalah denganmu selain Risa? Dia kan orangnya nekat. Jangankan cuma membaer rumah, melukaimu saja dia berani. Apa kau lupa dengan perbuatan Risa dulu yang hendak membaermu di gudang? Ujar Hanin mengingatkan. Ya, aku masih ingat dengan perbuatan Risa yang ingin melenyapkan diriku dengan cara membaer gudang tempatku disekap. Jojo pun memberikan ponselnya padaku, meskipun ia sedikit tidak rela karena aku hendak menghubungi Mas Surya. Setelah mendapatkan ponsel itu, segera aku menghubungi Mas Surya dan kuceritakan apa yang terjadi dengan rumahku. Terdengar jika Mas Surya terkejut dan berulang kali ia menanyakan tentang keadaanku. Bisakah Mas Surya menolong kami? Tentu saja, Ainun. Sekarang juga aku pergi ke tempatmu. Ujar Mas Surya. Tapi Mas, aku harap tidak ada orang yang tahu soal ini. Setelah menunggu beberapa waktu, Mas Surya pun datang bersama Pak Firman. Segera mereka turun lalu menghampiri kami yang masih berada di rumahnya Jojo. Ainun, kau baik-baik saja?
Mas Surya sudah memeriksa kondisiku. Aku tahu dia sedang mencemaskanku. Aku baik-baik saja, Mas. Tak lupa Mas Surya memeriksa kondisi Mariam juga kakek dan nenekku. Hanya saja sedari tadi kakekku batuk-batuk, mungkin terlalu banyak menghisap asap. Tanpa banyak bicara, Mas Surya membawa kami ke klinik terdekat untuk mengecek kondisi kami. Di klinik kami satu persatu diperiksa, hanya pernafasan kakek dan Mariam yang sedikit terganggu. Mas Surya sudah mendekatiku saat Mariam dan kakek mendapatkan perawatan. Nun, katakan apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sampai rumahmu itu kebakaran? Tanya Pak Surya. Sebelum aku menjawab, aku sudah celingak-celinguk. Takut ada yang mendengar, terutama Pak Firman. Untungnya dia masih sibuk mengurusi administrasi. Aku sendiri tidak tahu, Mas. Tiba-tiba saja saat aku bangun, rumah sudah terbakar. Untung saja kami masih bisa menyelamatkan diri. Apa kau mencurigai sesuatu? Seketika aku mengangguk. Iya, Mas. Entah kenapa aku mencurigai Risa dan ibunya. Tapi aku sendiri tidak tahu dan baru menduga-duga saja. Dulu mereka pernah berusaha mencelakaiku dengan membak air gudang saat aku disekap di sana. Tapi Mas, jangan bilang-bilang pada Pak Firman ya. Takutnya dia tidak terima saat aku menuduh Risa. Soalnya Pak Firman menyukai Risa. Melihat ekspresi Mas Surya, aku yakin jika dia belum tahu kalau Pak Firman menyukai Risa. Untuk sekarang tolong kami, Mas. Sembunyikan kami di mana saja. Jangan sampai Risa dan ibunya tahu. Aku hanya takut mereka berusaha menyakitiku dan keluargaku. Kita akan tahu sendiri jika Risa masih belum terima dengan hubungan kita. Ujarku. Terlihat Mas Surya mengangguk. Setelah keluar dari klinik ini, kita akan pergi ke tempat yang aman. Kau tidak perlu khawatir. Aku pun tersenyum. Terima kasih, Mas. Bab ke-37. Ainun Mahya. Masih di hari yang sama setelah kejadian kebakaran di rumahku yang hampir menghabiskan seluruh puing bangunan. Kami masih berada di klinik setelah kakek dan Mariam mendapat perawatan akibat terlalu banyak menghirup asap. Terlihat Mas Surya sedang menghibur Mariam yang sedari tadi merengek terus minta pulang. Kini aku sudah duduk sendirian di depan ruang perawatan mereka. Jelas aku masih memikirkan tentang kejadian kebakaran itu. Entah kenapa tiba-tiba aku membayangkan jika salah satu dari kami terjebak dalam kebakaran itu. Sungguh itu sangat mengerikan. Saat aku sedang duduk sendirian, tiba-tiba Pak Firman mendekatiku lalu duduk di sebelahku tanpa memandangku. Apa kau curiga jika kebakaran itu ada hubungannya dengan Risa? Tanya Pak Firman. Seketika aku langsung menatapnya. Apakah Pak Firman bisa membaca pikiranku? Hingga ia bisa menebak jika aku mencurigai Risa. Hanya sebatas menduga saja. Terlihat Pak Firman diam menunduk. Mungkin saja Pak Firman marah padaku karena aku sudah menuduh perempuan yang ia cintai. Menurutmu apa aku salah masih menyukai perempuan seperti Risa? Tanya Pak Firman. Aku langsung menggeleng. Bapak tidak salah. Yang salah itu jika Bapak mendukung perbuatan jahatnya Risa. Apakah aku harus melupakannya? Pak Firman bertanya kembali. Kali ini aku sudah menatapnya. Bapak tidak perlu melupakannya. Jika Bapak benar-benar menyukainya, dekati dia dan berusahalah untuk merubahnya menjadi lebih baik. Aku rasa Risa itu hanya dikendalikan oleh ibunya yang matre. Ujarku hingga terlihat Pak Firman mengangguk. Ya, aku tahu jika sekarang Pak Firman sedang dilema harus membelah siapa. Tapi aku yakin jika asistennya Mas Surya itu pasti tahu mana yang benar dan mana yang salah. Firman. Terdengar Mas Surya memanggil Pak Firman hingga sang asisten segera menghampirinya. Ada apa, Bos? Terlihat jika Mas Surya membisikkan sesuatu ke telinganya Pak Firman dan itu membuatku merasa penasaran. Sebenarnya apa yang mereka bicarakan itu hingga mereka nampak terlihat sangat serius. Apakah ini ada hubungannya denganku? Atau dengan Risa? Kulihat Pak Firman mengangguk kemudian pergi, ingin bertanya ada apa hingga mereka harus berbisik segala. Baik, Bos. Semuanya nanti akan saya atur. Ujar Pak Firman yang kini langsung pergi.
Kembali aku dilanda rasa penasaran. Sebenarnya apa yang mereka bicarakan itu? Setelah kepergian Pak Firman, Mas Surya datang menghampiri lalu duduk di sebelahku. Untuk sementara kalian tinggal dulu di rumahku, nanti rumah kalian yang dulu aku perbaiki. Ujar Mas Surya. Aku langsung terdiam. Apa aku tidak salah dengar jika Mas Surya mau menyuruh kami tinggal sementara di rumahnya? Kenapa harus tinggal di rumahnya Mas Surya? Nanti bisa jadi masalah dengan keluarganya Mas. Ujarku sedikit memprotes. Sudah pasti jika aku tinggal di rumahnya akan ada masalah yang datang, terutama ibunya, belum lagi dengan Mbak Dara. Mas Surya malah tersenyum. Bukan rumah utama, tapi rumah yang berada di luar kota, itu juga untuk sementara saja, sementara rumahmu direnovasi. Mendengar itu akhirnya aku bernafas lega. Mungkin aku terlalu percaya diri hingga berpikir jika Mas Surya akan menyuruhku untuk tinggal di rumahnya bersama keluarganya padahal Mas Surya banyak memiliki rumah. Dengarkan aku Ainun, jika dalam dekat ini aku mau menikahimu, apa kau akan menolaknya? Ucapan Mas Surya membuatku terdiam, lalu berpikir apakah benar apa yang diucapkannya barusan. Mas ingin menikahiku? Terlihat Mas Surya mengangguk. Lalu bagaimana dengan keluargamu? Bukankah ibumu tidak menyetujui hubungan kita? Lebih tepatnya tidak merestuinya. Ujarku mengingatkan. Terlihat Mas Surya terdiam, mungkin saja ia merasa apa yang aku katakan barusan memang benar. Aku akan bicara dengan ibu. Jika dia masih tetap dengan keputusannya, aku juga akan tetap pada keputusanku untuk menikahimu meskipun tanpa restu ibu. Ujar Mas Surya. Mataku sudah berkaca-kaca mendengarnya. Tidak menyangka akan ada lelaki yang mau memperjuangkanku, tapi di sisi lain aku masih tidak enak hati pada Burina. Seolah aku ini sedang merebut putranya. Tapi mudah-mudahan cepat atau lambat Burina akan merestui hubungan kami. Apa Mas Surya yakin dengan keputusan Mas itu? Takutnya nanti Mas menyesal di kemudian hari. Tidak Ainun, keputusanku sudah bulat. Aku akan segera menikahimu. Aku juga sudah membahas ini dengan kakekmu. Dia juga setuju. Ujar Mas Surya. Kali ini aku malah menangis. Terima kasih ya Mas, sudah mau memperjuangkanku. Mas Surya sudah tersenyum. Katanya acara pernikahan kami hanya sederhana. Biar nanti resepsinya menyusul. Kali ini aku benar-benar bahagia tak menyangka jika aku kini telah mendapatkan pengganti Mas Hadi. Mudah-mudahan saja Mas Surya tidak seperti Mas Hadi yang tega menduakanku. Setelah keluar dari klinik, Mas Surya membawa kami ke rumahnya yang berada di luar kota. Sebenarnya tidak terlalu jauh lokasinya, yang penting untuk saat ini tempatnya tidak diketahui oleh Risa dan ibunya. Takutnya mereka berbuat nekat lagi. Kini kami sudah berada di rumahnya Mas Surya. Rumahnya sangat luas. Tapi aku yakin jika rumah utamanya jauh lebih besar dan mewah. Tapi sebenarnya bukan itu yang aku cari. Aku hanya sedang mencari suami yang bertanggung jawab dan yang paling utamanya itu setia. Aku sudah pernah dikhianati. Nun, rumahnya bagus banget. Ini sih namanya musibah membawa berkah. Rumah kebakaran hingga kita bisa tinggal di rumah mewah meskipun cuma sementara. Bisik Hanin padaku. Aku hanya mengernyit saja. Mungkin benar apa yang dikatakan Hanin barusan. Musibah membawa berkah, tapi tidak bagiku karena rumah yang terbakar itu banyak kenangan masa kecilku, terutama kenangan bersama mendiang ibu dan bapak. Ayo masuk, pinta Mas Surya. Aku masuk rumah itu sambil memapah kakek yang kini nampak kelelahan. Aku tahu kakekku itu pasti sedang bersedih atas rumahnya yang kebakaran. Kalian tidak perlu khawatir soal baju ganti. Aku sudah menyuruh Firman untuk mengurusnya. Sebentar lagi dia pasti datang sambil membawa baju dan beberapa keperluan untuk kalian. Ujar Mas Surya. Terima kasih anak, kau sudah begitu jauh membantu kami. Ujar kakek hingga Mas Surya terlihat mengangguk tersenyum. Tidak apa-apa kek, sekarang kalian ini adalah bagian dari keluargaku. Kembali mataku berkaca-kaca, berharap jika Mas Surya mencintaiku bukan hanya di awal saja, tapi juga sampai akhir. Hanin, tolong kau ajak kakek dan nenek istirahat di kamarnya. Sepertinya kakek nampak kelelahan.
Pinta Mas Surya hingga Hanin mengangguk kemudian mengajak nenek dan kakek menuju sebuah kamar yang sebelumnya ditunjuk oleh Mas Surya. Aku sudah mendekati calon suamiku itu. Terima kasih ya Mas sudah mau membantu keluargaku. Mas Surya sudah tersenyum. Tidak perlu berterima kasih, Ainun. Bukankah aku sudah bilang jika kalian sekarang adalah keluargaku? Sungguh beruntungnya aku bisa mendapatkan lelaki seperti Mas Surya. Tapi Nun, nanti setelah kita menikah, aku mau kau dan Mariam tinggal bersamaku di rumah utama, tentunya bersama ibu dan juga Dara. Kau tidak masalah kan? Aku tidak mungkin meninggalkan ibu. Ujar Mas Surya. Aku langsung terdiam. Sebenarnya tidak keberatan kalau harus tinggal bersama mereka. Hanya saja sampai saat ini mereka belum merestui hubunganku dengan Mas Surya. Bahkan lebih tepatnya mereka tidak menyukaiku. Apalagi Mbak Dara. Dan yang lebih tidak aku inginkan lagi adalah satu rumah dengan Pak Rendisi lelaki mata keranjang yang suka menggodaku. Nun, kok diam? Kau mau kan tinggal di rumah utama setelah kita menikah? Biar keluarga kalian tinggal di rumah yang dulu. Itu juga setelah beres direnovasi. Terpaksa aku pun mengangguk. Mudah-mudahan saja dimanapun aku tinggal nanti, akan ada banyak kebahagiaan. Amin. Bab ke-38. Ainun Mahya. 2 minggu telah berlalu, rumah kami sudah bisa ditempati kembali setelah direnovasi. Hanya ada barang-barang yang baru di rumah ini karena barang yang lama telah hangus sebagian. Aku dan Hanin sudah berberes-beres sementara kakek dan nenek beristirahat sambil menjaga Mariam yang sedang tidur. Bersyukur sekali Anun, kau mendapatkan calon suami sebaik Pak Surya. Ujar Hanin sambil tersenyum menatapku. Aku pun ikut tersenyum. Aku benar-benar beruntung mendapatkan calon suami seperti Mas Surya. Mas Surya lah yang telah merenovasi rumahku ini. Terlihat Mas Surya kini sedang duduk di bebatuan pinggiran sungai. Ia nampak melamun, namun entah memikirkan apa. Nun, kenapa dengan calon suamimu itu? Sepertinya dia sedang mendapatkan masalah. Sekarang kau temulah dia. Ujar Hanin. Ya, aku bisa melihat jika Mas Surya diam saja seperti menyembunyikan sesuatu dariku. Jangan-jangan ia masih belum mendapatkan restu dari ibunya tentang hubungan kami. Perlahan aku menghampirinya. Mas? Mas Surya menatapku sambil tersenyum lalu kembali menatap aliran sungai yang nampak mengalir tenang. Calon suamiku sekarang terlihat berbeda dengan sikapnya hingga aku mulai berpikir yang tidak-tidak. Apakah aku punya salah hingga ia marah padaku? Atau ia mulai berubah pikiran dengan rencananya yang ingin menikahiku? Ada apa, Mas? Sepertinya Mas menyembunyikan sesuatu dariku. Ujarku. Mas Surya sudah menatapku, namun kali ini tidak ada senyuman yang biasa menghiasi bibirnya. Tiba-tiba Mas Surya memberikan sebuah buku padaku, hingga aku langsung terdiam seketika. Buku pribadinya Mas Hadi. Kenapa buku itu ada pada Mas Surya? Harusnya kan buku itu sudah terbakar bersama rumahku. Aku terdiam saat buku itu kini berada di genggamanku. Buku yang Hanin berikan namun belum pernah kubaca. Jangankan dibaca, dibuka sampulnya juga belum pernah. Bukunya sudah terlihat menghitam dan di ujungnya terlihat rusak. Mungkin sebagian terbakar. Aku menemukannya di bawah puing-puing kamarmu. Buku milik mendiang suamimu. Ujar Mas Surya. Apa Mas membacanya? Tanyaku penasaran karena sikapnya Mas Surya nampak berbeda. Maaf kalau aku tidak izin dulu untuk membacanya. Aku hanya bisa mengangguk. Mungkin kalau tidak dibaca, mana mungkin Mas Surya bisa tahu jika buku itu miliknya Mas Hadi. Kini aku bisa tahu kenapa selama ini kau memiliki trauma untuk kembali menjalin hubungan dengan laki-laki. Tapi pernahkah kau mencari tahu kenapa Hadi sampai menikah lagi? Maksudnya Mas Surya apa? Memangnya Mas Surya tahu apa alasannya aku dimadu? Pasti karena aku terlalu banyak kekurangan. Tiba-tiba aku merasa tidak percaya diri saat mengingat itu. Namun kulihat Mas Surya menggeleng. Bukan itu alasannya, Nun. Hadi menganggapmu istri yang baik dan solehah. Di buku itu dia menuliskan kalau dia beruntung memilikimu. Entah kenapa aku membacanya merasa cemburu. Hadi begitu sangat mencintaimu.
Ujar Mas Surya hingga aku terdiam. Aku tidak mengerti tulisan apa yang dibuat Mas Hadi. Kalau memang dia merasa beruntung memiliki istri sepertiku, lalu kenapa dia menikahi Dina? Aku belum pernah membaca tulisan Mas Hadi. Ujarku sambil menunduk menatap buku yang ujungnya terlihat kosong itu. Kau belum pernah membacanya? Sepertinya Mas Surya merasa heran atau mungkin kurang percaya dengan ucapanku barusan. Aku tidak mau membacanya. Aku takut kembali merasakan sakit hati seperti dulu. Maaf, hatiku terlalu rapuh. Jawabku. Nun, aku sarankan bacalah buku itu. Semua tulisannya adalah curahan hati mendiang suamimu. Kau harus tahu kebenarannya, termasuk kebenaran tentang kelicikan keluarganya Risa. Ujar Mas Surya. Keluarganya Risa? Ya, aku tidak bisa menjelaskan secara detail padamu, tapi sebaiknya kau bacalah buku itu. Pinta Mas Surya. Aku mengangguk lalu menatapnya. Apa Mas tidak cemburu jika aku masih menyimpan sesuatu yang berhubungan dengan Mas Hadi? Aku cemburu, tapi kurasa kau perlu tahu semuanya. Malam pun telah tiba, Hanin dan Mariam sudah tertidur. Inilah kesempatanku untuk membuka buku pribadinya Mas Hadi. Sebenarnya aku tidak mau membacanya, tapi Mas Surya menyuruhku untuk membacanya. Dia ingin aku tahu alasan kenapa mendiang suamiku itu menikah lagi. Perlahan kuambil buku itu di bawah bantal milikku. Aku berjalan mendekati jendela yang sebelumnya sengaja aku buka. Tiba-tiba mata langsung berkaca-kaca ketika lembaran pertama tertulis nama lengkap mendiang suamiku. Hadi Hermawan. Kubuka kembali lembaran kedua hingga bibirku tiba-tiba mengulas senyum saat aku membaca curahan hatinya Mas Hadi yang mengatakan jika aku adalah bidadari miliknya. Lembaran demi lembaran telah kubuka dan kubaca hingga sampailah aku membuka lembaran terakhir. Kali ini air mataku sudah menetes. Untuk istriku tercinta, Ainun Maya. Sebelumnya aku minta maaf padamu Nun. Sungguh aku benar-benar bukan suami yang baik untukmu. Aku telah mengambil sebuah keputusan yang akan membuatmu kecewa seumur hidup, atau bahkan kau akan membenciku. Maaf, tanpa sepengetahuanmu aku telah menikahi perempuan yang bernama Dina. Aku menikahinya bukan berarti aku ini serakah hingga ingin memiliki banyak istri. Aku menduakanmu bukan karena kau memiliki banyak kekurangan. Bagiku kau adalah istri yang sempurna, cantik, baik, solehan dan pengertian. Tidak akan pernah aku berhenti meminta maaf padamu Nun. Aku tahu akan kesalahanku ini. Maaf jika aku menghadiahimu madu pahit, bahkan terasa sangat pahit. Aku menikah lagi bukan karena aku sudah tidak mencintaimu. Itu salah. Justru aku sangat dan sangat mencintaimu. Aku terpaksa menikahi Dina. Aku memiliki alasan kenapa aku sampai menikah siri dengan perempuan itu. Aku dijebak seseorang hingga aku terpaksa harus bertanggung jawab. Siang itu aku hendak pergi untuk beristirahat di kantin. Entah kenapa tiba-tiba ada seseorang yang memukulku dari belakang hingga aku tidak sadarkan diri dan ketika aku bangun, aku sudah berada di samping seorang perempuan yang tidak lain itu adalah Dina. Yang lebih mengejutkannya lagi, kami berdua berada di sebuah kamar, hotel tanpa busana. Saat itu aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Aku bingung. Aku merasa aku tidak melakukan apapun. Apalagi sampai menyentuh perempuan lain selain dirimu. Dina menangis dan memintaku untuk bertanggung jawab. Dia berpikir jika aku telah menyentuhnya. Aku tidak punya pilihan lain selain menikahi Dina yang saat itu berstatus janda beranak satu Raffi. Keluarga Dina selalu memojokkanku jika aku telah menghancurkan hidupnya Dina. Padahal saat itu aku yakin jika aku tidak berbuat macam-macam. Sekali lagi aku minta maaf Nun. Karena aku telah menghadirkan perempuan lain dalam rumah tangga kita. Kuharap suatu saat kau bisa memaafkan kesalahanku ini. Aku tahu kau pasti merasa kecewa dengan keputusanku yang menikahi Dina. Asal kau tahu saja Nun, apapun yang terjadi, aku selalu mencintaimu. Hadi Hermawan. Seketika tangisku pecah setelah aku selesai membaca semua tulisan Mas Hadi. Tak pernah aku menyangka jika Mas Hadi terpaksa harus menikahi Dina. Aku sangat yakin jika kejadian yang menimpa mendiang suamiku itu ada hubungannya dengan Bu Yulia. Sudah pasti perempuan serakah itu menjebak Mas Hadi. Sudah pasti semua itu berhubungan dengan harta.
Seketika aku teringat dengan ibu mertuaku, dia yang memintaku untuk membersihkan nama baik putranya. Kini telah terbukti jika putranya itu bukanlah lelaki yang haus akan nafsu dan yang lebih pentingnya lagi. Kini aku sudah tahu jika Raffi bukanlah anaknya Mas Hadi, jadi mendiang suamiku itu tidak pernah berzina dengan perempuan lain. Maafkan aku Mas Hadi, selama ini aku telah meragukan kesetiaanmu. Bab ke-39. Ainun Mahya. Masih di malam yang sama. Aku sudah menangis terseduh sambil memeluk buku pribadinya Mas Hadi yang belum lama aku baca ini. Selama ini dugaanku ternyata salah. Rupanya Mas Hadi sendiri menjadi korban kelicikan keluarganya Risa. Aku tidak menyangka jika Mas Hadi menikahi Dina karena terpaksa. Kupikir dia sudah tidak mempunyai rasa lagi padaku hingga ia berpaling pada Dina. Nyatanya ia menikahi perempuan itu karena ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kuyakini ia hanya menjadi korban. Mas Hadi hanya dijebak. Maafkan aku, Mas. Aku sempat membencimu. Bisa kubayangkan bagaimana perasaan Mas Hadi yang terpaksa harus berbagi pada kedua istrinya. Karena yang ku tahu dia hanya mencintaiku. Pantas saja selama ini Mas Hadi selalu mengucapkan kata maaf padaku. Rupanya ia merasa bersalah atas perbuatannya itu. Ainun, kau kenapa? Hanin terbangun lalu mendekatiku. Seketika aku langsung memeluknya sambil terisak. Aku tahu pasti sahabatku itu merasa heran sekaligus cemas padaku. Ada apa, Ainun? Apa yang sebenarnya terjadi? Hanin melepaskan pelukanku lalu memegang kedua pundakku sambil menatap meminta jawaban. Katakan, Nun, kenapa kau menangis? Aku pun memperlihatkan buku itu pada Hanin. Memang buku itu Hanin yang membawanya dari rumahnya Mas Hadi dulu, tapi kuyakini dia belum membacanya. Kenapa dengan bukunya Hadi? Kembali Hanin bertanya. Kuceritakan tentang semua yang kubaca dari buku itu. Terlihat sahabatku itu terdiam. Mungkin ia juga sama terkejutnya sepertiku. Hanin, ternyata Mas Hadi terpaksa menduakanku. Dia sangat mencintaiku. Dia hanya dijebak. Ujarku. Hanin sudah mengelus pundakku. Yang penting sekarang kau sudah tahu semuanya, Nun. Hadi menduakanmu bukan karena kau banyak kekurangan. Dia mencintaimu, tapi dia terpaksa harus menikahi Dina. Sekarang kita semua sudah tahu siapa sebenarnya Raffi. Rupanya anak itu bukan hasil zina antara Hadi dan Dina, tapi anak itu hanyalah anak sambungnya Hadi. Dengan ini kau bisa menuntut balik Bu Yulia atas kebohongannya itu. Sekarang rebut kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya Maryam. Ujar Hanin. Tapi aku masih takut, Nun. Bu Yulia itu sangat nekat. Aku hanya takut dia akan menyakiti Maryam. Aku tidak mau kehilangan putriku. Kau tidak perlu khawatir, Nun. Ada Pak Surya yang akan menolongmu. Meskipun Hadi dinyatakan terpaksa menikahi Dina, tapi nyatanya sekarang Hadi sudah tiada. Dia hanya akan menjadi masa lalumu, dan yang akan menjadi masa depanmu adalah Pak Surya. Mulai sekarang lupakanlah masa lalumu, karena sebentar lagi kau akan menata masa depan bersama Pak Surya. Hanin sudah mengingatkanku. Aku pun mengangguk. Aku harus memperingatkan Mas Surya untuk berhati-hati pada keluarganya Risa. Aku takut dia akan bernasib sama seperti Mas Hadi, dijebak lalu dipaksa untuk bertanggung jawab. Nun, kau kan sudah membaca buku milik mendiang suamimu itu. Untuk itu mulai sekarang biar aku saja yang menyimpan bukunya. Aku tidak mau melihatmu bersedih ketika kau melihat buku itu. Biarkan saja buku itu menjadi masa lalumu. Ujar Hanin yang perlahan mengambil buku itu dari tanganku. Kini aku sudah tahu semuanya. Meskipun itu hanya menjadi masa laluku, setidaknya aku bisa menjadikannya sebagai pelajaran yang berharga. Ketika pagi tiba, aku sudah duduk melamun di depan rumah sambil menatap Maryam yang sedang bermain. Tiba-tiba aku melihat Mas Surya datang, ia berjalan mendekatiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tersenyum lalu menyambutnya. Kini kami sudah duduk di teras rumah sambil mengobrol. Kemana yang lain? Kenapa nampak sepi? Tanya Mas Surya. Kakek sudah pergi ke kebun, Hanin masih beres-beres di dapur, kalau nenek lagi istirahat di kamarnya. Jawabku. Nun, sebenarnya aku datang kemari ingin memberitahukan sesuatu padamu.
Maaf sebelumnya jika ini terlalu mendadak, tapi sepertinya lebih cepat lebih baik. Aku terdiam. Sungguh aku tidak mengerti dengan pembicaraan Mas Surya padaku. Maksud Mas? Kini Mas Surya sudah menatapku. Nun, aku sudah pernah bilang sebelumnya padamu jika aku ingin segera menikahimu biar aku bisa menjagamu dan juga Maryam. Aku ingin kita segera melangsungkan pernikahan. Aku tidak mau mengulur waktu lagi. Ujar Mas Surya. Kini giliranku yang sudah menatapnya. Mas Surya yakin ingin mempercepat niat kita? Kulihat Mas Surya mengangguk pasti. Memangnya kapan Mas akan menikahiku? Aku memberikan pertanyaan karena aku pun ingin segera menghalalkan hubungan kami. Tak ingin sampai Risa menikungku dengan caranya yang licik. Besok? Besok? Tentunya aku terkejut mendengarnya. Secepat itukah Mas Surya ingin menikahiku? Tapi jujur saja meskipun itu membuatku terkejut, tapi aku merasa senang dan bahagia. Aku sudah menyuruh Firman untuk mengurus semuanya. Jadi kita tinggal duduk manis saja. Hanya saja besok cuma acara ijab kabul saja. Nanti resepsi menyusul. Ujar Mas Surya. Aku setuju, Mas. Aku mempercayakan semuanya pada Mas Surya. Tapi bagaimana dengan keluarga Mas Surya terutama Bu Rina? Ujarku. Awalnya Mas Surya terdiam dengan pertanyaanku tadi, tapi ia kini menatapku. Kau tidak perlu khawatir Ainun, seperti yang aku sering bilang jika kita tidak mendapatkan restu, aku akan tetap menikahimu. Kau tidak perlu cemas dengan restu ibuku, karena dia akan tetap datang di acara pernikahan kita, dan kau juga tidak perlu khawatir tentang Risa, karena dia tidak akan tahu rencana pernikahan ini. Ujar Mas Surya. Aku pun mengangguk. Aku percaya padamu, Mas. Kau pasti bisa mengurus semuanya. Sungguh ini rasanya seperti mimpi jika besok adalah hari pernikahanku. Mudah-mudahan saja semuanya lancar dan tidak ada gangguan, terutama gangguan dari Risa. Mendadak aku tidak sabar untuk hari esok. Mulai sekarang aku harus belajar untuk menjadi istrinya seorang lelaki kaya seperti Mas Surya yang sudah pasti banyak para perempuan yang mengincarnya termasuk juga dengan Risa. Mas, sebelum kita menikah, bolehkah aku minta sesuatu padamu? Tentu saja, katakanlah kau ingin apa dariku? Ingin perhiasan, berlian, atau kau menginginkan fasilitas mewah dariku, atau bahkan kau ingin kuperlakukan seperti ratu? Seketika aku langsung menggeleng saat Mas Surya memberiku banyak pilihan karena memang bukan itu yang aku inginkan. Bukan itu, Mas. Aku tidak terlalu berambisi dengan harta. Bagiku tidak masalah hidup sederhana, yang penting kita bahagia. Ujarku. Jika bukan itu yang kau inginkan, lalu apa yang kau ingin dariku? Kini aku sudah menatapnya dalam bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Mas, aku ingin kau hanya mencintaiku saja, cukup aku yang jadi istrimu. Ingat, Mas, aku dulu pernah di madu. Untuk itu aku tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Aku hanya ingin menjadi satu-satunya milikmu. Aku hanya perempuan biasa, tapi aku tidak ingin diduakan meskipun aku yakin Mas mampu untuk memiliki beberapa istri. Sekali lagi aku menuntutmu untuk setia. Aku janji padamu, Nun, aku akan setia dengan pernikahan kita. Aku sudah tersenyum mendengarnya. Mudah-mudahan Mas Surya bisa memegang ucapannya itu. Bab ke-40. Ainun Mahya. Hari pernikahanku pun telah tiba. Aku sudah didandani layaknya seorang pengantin. Tentunya aku terlihat cantik. Itulah yang dikatakan keluargaku. Meskipun ini bukan pernikahan pertamaku, tapi aku merasa bahagia dan mudah-mudahan Mas Surya adalah pilihan yang tepat untuk jadi suamiku sekaligus ayahnya Maryam. Nenek sudah tersenyum menatapku. Kulihat matanya sudah berkaca-kaca. Tentu saja aku tahu jika nenekku merasa bahagia. Nun, nenek harap untuk pernikahanmu yang sekarang kau jauh lebih bahagia dan jangan pergi jauh-jauh dari nenek. Ujar nenekku. Aku tahu jika nenek khawatir padaku. Dulu saat aku baru menikah dengan Mas Hadi, aku langsung diboyong ke rumahnya hingga harus berpisah jauh dari keluargaku karena kami beda pulau. Tapi sekarang meskipun nanti aku ikut dengan Mas Surya, rumahnya masih satu kota dengan rumah nenekku. Kau terlihat sangat cantik, Ainun.
Semoga acaranya lancar ya, ujar Hanin hingga aku tersenyum. Maryam juga sudah terlihat bahagia hingga sedari tadi ia berlari-larian. Tidak lupa aku mengajak Bu Eva dan juga Jojo meskipun si lelaki gemulai itu merajuk padaku karena aku akan menikah dengan Mas Surya lelaki yang ia sukai. Mobil yang menjemput kami pun sudah tiba hingga kami segera pergi ke tempat di mana akad nikah akan dilakukan. Mas Surya sendiri mengatakan jika kami akan menikah di sebuah masjid di daerah yang belum kutahu, katanya biar Risa atau Bu Yulia tidak bisa mengetahui rencana ini. Sesampainya di tempat acara, kulihat Mas Surya sudah datang lebih dulu dan sudah menungguku di sebuah masjid. Mas Surya nampak tersenyum menatapku. Apakah dia terpesona dengan kecantikanku sekarang? Di masjid itu hanya ada beberapa orang yang datang hingga mataku terus mengedarkan pandangan mencari keluarganya Mas Surya terutama Bu Rina. Namun nyatanya nihil, sama sekali tidak ada keluarganya Mas Surya yang datang. Mungkin ibunya tidak memberikan kami restu dan itu membuatku sangat sedih. Sebelum acara akad dimulai, Mas Surya mendekatiku, selalu ada senyum yang mengembang di bibirnya. Kau terlihat sangat cantik Ainun, ujar Mas Surya hingga aku tersenyum malu. Ingin membalas pujiannya jika dia juga terlihat sangat tampan, tapi aku malu mengatakannya. Tak lupa Mas Surya mengelus pipinya Maryam. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Sebenarnya aku ragu untuk menanyakannya, tapi aku penasaran. Apa? Ibu Mas tidak datang? Terlihat Mas Surya terdiam hingga aku mendapatkan jawaban sebelum mendapatkan penjelasan dari Mas Surya. Aku minta maaf ya Ainun, aku sudah berusaha membujuk ibu, tapi dia tetap kekeh tidak ingin menghadiri pernikahan kita. Sungguh aku sedih mendengarnya, tapi apa boleh buat. Aku pun tidak bisa memaksakan keadaan. Acara ijab kabul pun kini telah dimulai. Aku merasa deg-degan sendiri ketika Mas Surya dengan lantangnya mengucap kabul hingga para saksi mengatakan sah. Sah. Alhamdulillah. Setelah itu kami berdoa bersama-sama. Aku sudah meneteskan air mata. Tidak kusangka kini aku telah menjadi seorang istri. Kucium tangannya Mas Surya hingga ia mengecup keningku. Kini kami sedang berbahagia meskipun di pojokan sana ada yang sedang menangis terseduh atas pernikahan kami, yaitu Jojo yang sedang patah hati. Maafkan aku Jojo karena aku telah mengambil sesuatu yang kau sukai. Nenek dan kakek sudah memelukku, kulihat mereka pun menangis dan memberikan wejangan padaku. Hanin pun ikut memelukku, aku tahu sahabatku itu merasa bahagia sekaligus sedih. Bagaimana tidak sedih? Selama ini kami selalu bersama-sama, tapi sekarang kami harus berpisah karena aku harus ikut dengan Mas Surya, sementara Hanin akan tetap tinggal bersama nenek dan kakekku. Aku sudah berpamitan pada kakek dan nenekku. Mereka nampak bersedih karena harus kembali melepaskanku. Jaga diri Nun, jadilah istri solehah. Semoga kau selalu bahagia bersama keluarga barumu, ujar kakek. Aku hanya mengangguk sambil menyeka air mataku. Kulihat kakek kini mendekati Mas Surya. Nak, kakek titip Ainun ya. Tolong dijaga dan jangan sakiti dia. Kakek juga titip Maryam. Kakek harap kau bisa menyayangi Maryam seperti putri kandungmu sendiri, ujar kakek. Kakek tidak perlu khawatir. Aku pasti akan selalu menjaga Ainun dan juga Maryam karena mereka berdua sekarang sudah menjadi bagian hidupku, ujar Mas Surya. Terlihat Pak Firman mendekati kami. Pak, semuanya sudah beres, ujar Pak Firman. Terima kasih Firman. Aku dan Maryam pun kini ikut dengan Mas Surya sementara keluargaku sudah diantarkan ke rumah. Di perjalanan, pikiranku kini sedang berperang dengan prasangka serta ketakutan yang tiba-tiba menghampiri. Bagaimana aku bisa menjalani hidup bersama keluarganya Mas Surya sementara mereka tidak ada yang menyukaiku? Apakah rumahnya Mas Surya nanti akan jadi neraka untukku atau akan jadi surga untukku? Kenapa diam saja Ainun? Tanya Mas Surya hingga sekuat tenaga aku berusaha untuk tersenyum. Mas, bagaimana kalau ibu belum bisa menerima pernikahan kita dan dia melarangku untuk tinggal di rumah kalian? Ujarku menduga-duga.
Mas Surya tersenyum lalu berusaha menenangkan pikiranku. Kau tidak perlu berpikiran yang tidak-tidak, meskipun sekarang ibu dan Dara belum bisa menerimamu. Tapi aku yakin suatu saat mereka bisa menerimamu sebagai menantu di rumah itu, dan jika mereka tidak mengizinkan kau untuk tinggal di rumah itu, tentu aku akan membelamu. Kau juga tidak perlu khawatir, meskipun mereka tetap bersikeras tidak ingin kau tinggal di rumah itu. Kita akan tetap tinggal di sana karena itu adalah rumahku. Tutur Mas Surya. Aku mengangguk dan mencoba untuk tersenyum. Mobil pun berhenti ketika sudah sampai di sebuah parkiran hotel mewah berbintang. Awalnya aku pikir jika Mas Surya akan langsung mengajakku untuk tinggal di rumahnya. Namun nyatanya aku salah. Dia lebih dulu membawaku ke hotel. Kenapa, Nun? Aku pikir kita akan langsung pulang ke rumah. Terlihat Mas Surya tersenyum. Hari ini adalah hari pernikahan kita dan aku ingin menghabiskan malam pengantin kita di sini. Ujar Mas Surya hingga aku tersenyum malu. Aku tahu maksud ucapannya itu. Tiba-tiba aku teringat dengan Maryam yang kini sedang tertidur di jok belakang. Maaf ya Mas, kalau aku harus mengajak Maryam dalam acara kita. Ujarku yang merasa tidak enak hati. Aku juga tidak mungkin menitipkan Maryam pada Hanin karena aku ingin Maryam tetap tinggal bersamaku. Tidak apa-apa Ainun, aku tidak masalah jika Maryam ikut bersama kita, karena mulai sekarang Maryam adalah putriku juga. Mendengar itu sungguh aku sangat bahagia. Aku bukan hanya mendapatkan suami, tapi juga mendapatkan ayah untuk putriku. Kami mulai memasuki hotel yang sebelumnya sudah diatur oleh Pak Firman hingga kami langsung pergi menuju kamar VVIP. Mas Surya sudah menggendong Maryam yang sedari tadi masih terlelap. Setelah sampai di sebuah kamar mewah, Mas Surya pun membuka pintu itu dan langsung menyuruhku untuk masuk. Sungguh hotel itu benar-benar sangat mewah. Mungkin ini pertama kalinya aku pergi dan menginap di hotel. Kau istirahat dulu ya Nun, aku mau ke kamar mandi dulu. Ujar Mas Surya hingga aku mengangguk meskipun hati sudah merasa deg-degan sendiri. Bagaimana tidak deg-degan? Malam ini adalah malam pengantin kami dan aku tahu kewajiban apa yang harus kami lakukan. Bab ke-41. Ainun Mahya. Malam ini adalah malam pengantinku bersama Mas Surya. Aku sudah merasa deg-degan disertai rasa malu saat lelaki yang kini resmi menjadi suamiku itu mendekatiku. Mas Surya sudah tersenyum saat mendekatiku yang kini masih setia menunduk menyembunyikan wajahku yang mungkin saja sudah memerah menahan malu. Kau kenapa Ainun? Tanya Mas Surya sambil menatapku. Aku malu Mas. Mas Surya malah tersenyum lalu menggenggam tanganku. Untungnya Maryam sudah tertidur. Kenapa harus malu? Kita kan sekarang sudah resmi menjadi suami istri. Hubungan kita sudah halal. Ujar Mas Surya. Aku memberanikan diri menatapnya hingga ia pun ikut menatapku. Mas, sebelum kita melaksanakan kewajiban kita, aku ingin minta maaf dulu padamu. Maaf jika malam ini Mas tidak akan mendapatkan belayan gadis perawan karena aku sudah menjadi seorang ibu. Maaf jika aku banyak kekurangan. Ujarku hingga Mas Surya langsung menutup mulutku dengan telunjuknya. Jangan berkata seperti itu, Nun. Aku menikahimu bukan karena nafsu semata. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Aku ingin melewatkan sisa hidupku bersamamu karena aku yakin bersamamu aku bisa bahagia. Mendengar itu tentunya aku tersenyum. Sungguh aku bahagia saat ini. Mas Surya sudah mengelus pipiku lalu mendekatiku dan berbisik di telingaku. Aku mencintaimu Ainun Mahya. Kami pun melaksanakan kewajiban kami sebagai sepasang suami istri melewati malam indah penuh makna. Pagi-pagi sekali, aku sudah rapih seperti biasa. Kulihat suamiku masih terlelap di tempat tidur hingga membuat pipiku kembali memerah setelah aku mengingat kejadian semalam. Sungguh aku merasa malu sendiri tapi aku bahagia. Perlahan aku mendekatinya dan mengelus pipinya. Mas, bangun! Terlihat Mas Surya membuka matanya setelah aku 2 kali membangunkannya. Mas Surya sudah tersenyum padaku. Pagi! Aku menyapanya. Pagi juga sayang.
Jawab Mas Surya sambil memelukku erat dan seperti tidak ingin bangun. Mas, ayo bangun, ini sudah pagi. Bukannya bangun, pelukan Mas Surya malah semakin lebih erat. Aku hanya takut jika dia kembali bernafyu padaku sementara aku sudah membersihkan diri dan sebentar lagi akan melaksanakan salat subuh. Tapi jika ia meminta, tak mungkin juga aku menolak. Mas, sudah azan. Barulah mendengar itu Mas Surya bangun, tapi tetap ia masih merangkulku dan menaruh kepalanya di pundakku. Tunggu 1 menit lagi. Ujar Mas Surya hingga aku tersenyum dan membiarkannya merangkulku hingga 1 menit pun berlalu barulah dia melepaskanku. Aku sudah sediakan air hangat di kamar mandi. Ujarku. Kembali Mas Surya tersenyum lalu menghum pipiku. Terima kasih sayang. Ketika Mas Surya pergi ke kamar mandi, aku pun mendekati putriku yang juga masih terlelap di tempat tidur sebelah. Biasanya Maryam itu akan bangun jam 6 pagi. Setelah kami mengerjakan salat subuh, kami pun keluar dari kamar hotel untuk mencari sarapan. Mas Surya sudah menggendong Maryam yang kini sudah terlihat akrab bersama ayah barunya. Aku merasa bersyukur kini Maryam sudah memiliki seorang ayah karena semenjak ia lahir, ia tidak mengenal sosok seorang ayah. Kini aku merasa memiliki keluarga yang sempurna. Setelah kami sarapan, Mas Surya mengajakku dan Maryam pergi belanja ke mall. Maklum saja setelah kejadian kebakaran yang menghanguskan semua bajuku, aku hanya memakai baju yang dibelikan Mas Surya waktu itu, dan itu jumlahnya bisa dihitung. Awalnya Mas Surya mengajakku pergi ke butik mewah, tapi aku mengusulkan pergi ke mall, karena selain lebih murah, aku juga bisa mengajak Maryam pergi ke tempat bermain. Aku tahu Mas Surya banyak uang dan sudah pasti mampu membelikan barang-barang mewah untukku, tapi aku lebih suka berpenampilan sederhana. Belilah barang-barang yang kau inginkan sebanyak mungkin, karena aku tahu baju-bajumu hanya sedikit. Ingat, sekarang kau ini adalah istri dari pemilik perusahaan besar, jadi mulai sekarang penampilanmu harus diperhatikan. Ujar Mas Surya. Aku pun langsung terdiam. Tapi Mas, aku lebih suka berpenampilan sederhana, tidak suka yang berlebihan. Ujarku. Mas Surya sudah tersenyum. Ya sudah, tidak apa-apa, belilah sesuai yang kau inginkan, tapi jika ada acara di kantor, bolehkan kau berdandan sedikit biar kau tidak dipandang rendah oleh rekan-rekan kerjaku. Iya, Mas. Aku pun memilih-milih baju gamis serta kerudungnya, sementara Mas Surya sedang asik bersama Maryam, namun tiba-tiba aku teringat dengan nenek, kakek, dan juga Hanin. Sebenarnya ingin membelikan mereka juga, tapi aku tidak enak hati memintanya pada Mas Surya. Kenapa, Ainun? Mas Surya mendekatiku saat aku diam mematung sambil memegang beberapa baju. Aku hanya menjawabnya dengan menggelengkan kepala. Jangan bohong padaku, Nun. Katakan saja kau ingin apa? Apa kau ingin membelikan sesuatu untuk keluargamu? Seolah Mas Surya tahu apa yang kini ada di dalam pikiranku hingga ia bisa menebaknya. Tidak apa-apa, Mas. Aku tidak mau merepotkanmu. Kini Mas Surya sudah menggenggam tanganku. Dengarkan aku, Ainun. Sekarang kau adalah bagian dari hidupku. Jika kau bahagia, tentunya aku juga bahagia. Belilah barang-barang yang dibutuhkan keluargamu jika itu membuatmu bahagia. Ujar Mas Surya hingga aku tersenyum lalu memeluknya sebentar. Terima kasih ya, Mas. Mas sungguh suami yang pengertian. Jangan tanya bahagianya aku sekarang, bukan karena aku boleh membeli barang-barang untuk keluargaku, tapi karena Mas Surya selalu mengerti apa yang aku inginkan. Aku pun membelikan beberapa barang untuk keluargaku, begitupun untuk sahabatku, Hanin. Aku hanya membelikan beberapa saja, tak ingin berlebihan karena tidak ingin disebut memanfaatkan keadaan. Setelah berbelanja yang lumayan melelahkan itu, aku pun izin pergi ke toilet. Tolong jaga Maryam sebentar ya, Mas. Mas Surya pun sudah mengangguk. Memang sedari tadi putriku itu tidak mau jauh dari ayahnya. Aku pergi ke toilet, namun ketika hendak kembali, ada Hanin menghubungiku. Ada apa Hanin menghubungiku? Apakah terjadi sesuatu dengan nenek dan kakekku? Tiba-tiba aku merasa takut sendiri. Halo Hanin,
Ada apa kau menghubungiku? Tanyaku yang penasaran diliputi rasa cemas. Maafkan aku, Nun, jika sekarang aku mengganggu waktumu. Tapi ini penting, Nun. Memangnya kenapa? Apanya yang penting? Kembali aku dilanda penasaran. Aku hanya ingin mengingatkanmu untuk berhati-hati. Tadi Risa datang ke rumah. Dia mencarimu. Dia juga sempat mengancam kami jika kami tidak memberitahukan keberadaanmu dan Pak Surya. Mendengar itu aku pun terkejut. Sungguh Risa benar-benar nekat. Risa masih saja ingin mengganggu hubunganku dan Mas Surya meskipun dia tahu jika kami sudah resmi menikah. Tapi kau tidak memberitahukan tentang keberadaanku kan, Hanin? Aku takut perempuan itu akan datang menyusul ke sini lalu menghancurkan acaraku dan Mas Surya. Tentu saja tidak, Nun. Justru aku memberikan alamat palsu pada perempuan sombong itu. Kurasa sekarang dia sedang kesasar. Hahaha. Hanin malah tertawa. Hanin, tapi aku merasa khawatir pada kalian. Aku takut Risa akan menyakiti kalian. Untuk itu kau juga harus berhati-hati. Tolong jaga nenek dan kakekku. Ujarku. Kau tenang saja, Ainun. Aku pasti akan menjaga keluargamu karena sekarang mereka sudah menjadi keluargaku juga. Setelah mendapat telepon dari Hanin, kembali aku menemui Mas Surya yang masih terlihat asik bersama Maryam. Sungguh aku benar-benar tidak rela jika rumah tanggaku harus kembali hancur oleh keluarganya Bu Yulia. Cukup Mas Hadi yang menjadi korban. Tak akan kubiarkan Risa memanfaatkan Mas Surya. Bab ke-42. Ainun Mahya. Acara bulan madu pun kini telah berakhir. Kini saatnya kami pulang. Sebenarnya kalau boleh memilih aku tidak ingin pulang. Aku tidak ingin pulang bukan berarti karena aku betah di tempat ini atau masih ingin berlama-lama dengan acara bulan madu kami, tapi karena aku belum siap untuk pulang ke rumahnya Mas Surya, di mana seluruh penghuni rumah itu belum bisa menerimaku sebagai bagian dari keluarga, terutama jadi menantu. Sudah bisa dibayangkan bagaimana hari-hariku di rumah itu, pasti selalu akan ada perdebatan antara aku dan Dara, apalagi mengenai suaminya. Mudah-mudahan saja aku betah di rumah itu. Mas Surya mendekatiku saat aku membereskan baju-baju laku kumasukkan ke dalam koper. Kini Mas Surya sudah duduk di sebelahku sambil memelukku dari samping. Ada apa? Sepertinya kau tidak bersemangat untuk pulang. Apa kau masih ingin berlama-lama dengan acara bulan madu kita? Tanya Mas Surya dengan nada menggodanya. Aku pun tersenyum meskipun hati tidak bisa dibohongi jika aku sedang merasa gelisah. Katakan, kenapa kau nampak gelisah seperti ini? Apa kau takut bertemu dengan ibu? Kini aku sudah menatap suamiku. Iya Mas, aku takut. Aku akan tinggal di rumah yang sebagian penghuninya belum bisa menerimaku sebagai menantu di rumah itu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana nanti sikap ibu padaku belum lagi dengan sikapnya Rendi yang sering membuatku marah. Ujarku. Terlihat Mas Surya terdiam kemudian membuang nafas perlahan. Sebenarnya aku pernah mengusulkan untuk tinggal di rumah yang lain. Karena memang Mas Surya punya beberapa rumah. Tapi sayangnya suamiku itu tidak mau dengan alasan tidak mau meninggalkan ibunya karena ibunya sering sakit. Aku sendiri tidak tahu alasan apa Dara dan suaminya tinggal di rumah itu. Padahal aku yakin jika mereka itu mapan dan sudah pasti bisa membeli rumah sendiri. Sebenarnya tidak masalah jika di rumah itu banyak keluarganya Mas Surya yang tinggal di sana. Hanya saja sikap dan perilaku mereka membuatku enggan untuk tinggal bersama. Sayangnya aku hanya menantu yang sudah pasti pasrah menurut pada suami. Untuk saat ini, aku mohon kau bersabar dulu ya. Mudah-mudahan secepatnya ibu bisa menerimamu sebagai menantu. Ujar Mas Surya. Amin. Setelah berberes-beres selesai, akhirnya kami keluar dari hotel itu. Tak kusangka Pak Firman sudah menunggu kami di parkiran. Ia nampak tersenyum menyambut kami. Segera kami berangkat meninggalkan hotel. Di perjalanan aku terus berdoa semoga semuanya akan baik-baik saja. Kini Mas Surya sudah mengelus tanganku. Jangan gelisah seperti itu, aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Aku mengangguk dan mencoba untuk tersenyum meskipun hati masih saja gelisah. Sesampainya di rumah Mas Surya,
Kami pun turun dari mobil hingga ada security menghampiri lalu membantu membawa koper kami. Tidak ada sambutan dari keluarga Mas Surya untuk kedatangan kami terutama ibu mertua. Berbeda sekali saat aku pertama diajak ke rumah Mas Hadi dulu. Bu Ayu mertuaku yang baik itu menyambutku dengan ramah hingga membuat hatiku terasa nyaman. Sebenarnya aku tidak begitu mengharapkan mendapat penyambutan dari keluarga Mas Surya. Tapi setidaknya ada senyuman mereka yang akan membuat hatiku ini tenang. Ayo Ainun, kita masuk. Ujar Mas Surya sambil menggenggam tanganku, sementara sebelah tanganku menggendong Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melangkah masuk, aku membaca doa terlebih dulu. Semoga aku mendapatkan kebahagiaan di rumah ini. Kali ini giliran tanganku yang memegang erat tangannya Mas Surya. Sungguh aku merasa deg-degan sendiri. Rumah mewah itu terdengar ramai suara orang mengobrol hingga mataku langsung menatap 3 orang perempuan yang sedang mengobrol santai di ruang tamu. Seketika aku langsung terdiam melihat ibu mertua yang sedang mengobrol dengan Dara dan Risa. Risa, rupanya perempuan itu masih berani datang ke rumahnya Mas Surya meskipun yang punya rumah sudah menikah. Inilah salah satu alasan kenapa aku memandang rendah pada Risa, karena dia tidak tahu malu. Assalamualaikum. Mereka menjawab, namun acuh tak memperdulikan kedatanganku. Mas Surya sudah tersenyum padaku. Aku tahu dia sedang berusaha menenangkan perasaanku. Bu, aku membawa menantu ibu. Apa ibu tidak mau menyambutnya? Ujar Mas Surya. Aku mendekati Bu Rina untuk menyalaminya. Sayangnya ia tak menyambut uluran tanganku dan masih acuh terhadapku. Dan kulihat Risa dan Dara tersenyum sinis padaku. Aku sudah mundur karena tidak mendapat sambutan dari ibu mertua. Terlihat Mas Surya nampak marah melihat aku diacuhkan. Bu, mau tidak mau, suka tidak suka, Ainun adalah menantu ibu dan mulai sekarang dia adalah bagian dari keluarga kita jadi dia akan tinggal di rumah ini. Untuk itu, aku harap ibu bisa memperlakukannya dengan baik. Ujar Mas Surya yang seketika langsung menarik tanganku, mengajakku naik ke lantai atas menuju kamarnya. Masih terdengar ucapan ibu yang menggerutu atas keputusan Mas Surya yang menikahiku. Sungguh aku merasa sedih sekali. Ini baru hari pertama aku merasa sakit hati karena tidak dianggap sama sekali oleh mereka. Ketika aku masuk ke kamar Mas Surya, kulihat koperku sudah berada di sana. Aku langsung duduk terdiam di tepian tempat tidur. Tidak bisa kubayangkan bagaimana hariku di rumah ini. Mas Surya sudah duduk di sebelahku lalu mengelus kepalaku. Yang sabar ya Nun, maafkan ibu. Dia bersikap seperti itu karena masih terpengaruh pada perempuan itu. Mudah-mudahan saja cepat atau lambat ibu bisa berubah menyayangimu. Aku pun mencoba untuk tersenyum dan berusaha untuk bisa beradaptasi dengan penghuni rumah ini. Aku akan berusaha untuk merebut hati ibu mertuaku. Mas, bolehkah aku bertanya sesuatu? Katakan. Awalnya aku ragu untuk menanyakannya, tapi aku harus bertanya dan mendapatkan jawabannya. Apakah Risa selalu datang ke rumah ini? Apakah dia masih berusaha mendekati Mas Surya? Mas Surya terlihat diam. Apakah benar dengan kecurigaanku ini jika perempuan itu tidak pantang menyerah untuk mendapatkan Mas Surya, meskipun ia tahu jika lelaki yang ia sukai itu telah memiliki seorang istri? Aku sudah sering memperingatkannya untuk tidak datang ke sini, tapi ibu dan Dara selalu menjadi alasannya. Kau tidak perlu khawatir Ainun, percayalah padaku, aku tidak akan tergoda dengan perempuan seperti Risa. Ujar Mas Surya. Aku percaya padamu Mas. Tapi aku masih merasa takut. Dulu saja Mas Hadi dijebak hingga terpaksa ia mengalah lalu menikahi Dina. Aku takut apa yang terjadi dengan Mas Hadi akan terjadi juga dengan Mas Surya. Kau tidak perlu khawatir Ainun. Mas akan selalu berhati-hati. Aku pun mengangguk. Mudah-mudahan Mas Surya tidak lupa dengan keinginanku yang menuntutnya untuk setia. Aku sudah mengelus tangannya. Mas, aku tahu jika aku ini cuma perempuan biasa. Tapi aku hanya ingin memperingatkanmu lagi jika aku menuntutmu untuk setia. Aku tahu Mas punya segalanya dan sudah pasti di luar sana banyak perempuan yang menginginkanmu termasuk Risa. Tapi aku mohon padamu untuk menjaga hati. Aku sudah pernah dikecewakan keadaan hingga aku memiliki madu.
Tapi sekarang aku sama sekali tidak ingin diduakan apalagi dilupakan. Seketika Mas Surya langsung memelukku. Aku akan berusaha untuk menjaga kesetiaanku ini. Bab ke-43. Ainun Mahya. Pagi itu aku sudah bersiap untuk pergi ke dapur. Tentunya aku ingin membuatkan sarapan untuk suamiku. Mariam pun masih anteng menonton televisi acara kartun. Mas, aku buatkan sarapan dulu ya, ujarku. Tidak perlu Ainun, di rumah ini banyak asisten rumah tangga dan mereka sudah mendapatkan tugas masing-masing termasuk memasak untuk membuatkan sarapan kita. Ujar Mas Surya. Aku sudah terdiam. Aku ini menantu di rumah ini, apakah aku harus diam saja? Tapi Mas, sekarang kan aku ini istrimu, masa cuma buat sarapan saja harus orang lain yang buat? Mas Surya malah tersenyum lalu mendekatiku. Aku tahu Ainun, kau ini pintar masak, tapi di sini bukan cuma aku yang tinggal. Aku tidak mau kalau si Rendi itu menikmati masakanmu. Apakah Mas Surya cemburu jika Rendi memakan hasil masakanku? Sekarang buatkan saja kopi untukku, aku akan menemani Mariam dulu. Ujar Mas Surya hingga aku mengangguk lalu pergi ke dapur. Rupanya di dapur sudah sepi, mungkin para asisten rumah tangga sudah selesai membuatkan sarapan dan sekarang sedang menaruh makanan di meja. Aku pun kini membuatkan kopi untuk Mas Surya hingga tiba-tiba sebuah tangan melingkar di perutku. Tentunya aku tersenyum. Dasar suamiku ini. Kenapa dia memelukku di dapur? Bukankah kalau ada yang lihat tentunya aku merasa malu? Mas, lepaskan. Malu kalau ada yang lihat. Kenapa harus malu? Dek. Seketika aku langsung melepaskan pelukan itu setelah mendengar suara Rendi. Rupanya bukan Mas Surya yang memelukku, tapi suaminya Dara. Tentunya aku terkejut dan refleks langsung mendorong lalu menamparnya. Plak. Seketika Rendi hampir saja terhuyung ke belakang, ia terlihat marah padaku. Berani sekali kau menamparku dasar perempuan rendah. Kau pikir kau itu siapa? Jangan kira aku mau menghormatimu setelah kau dinikahi Kak Surya. Tidak Ainun, bagiku kau tetaplah perempuan rendahan. Ujar Rendi dengan nada tinggi, aku tahu dia tidak terima setelah aku tampar. Aku tidak pernah minta dipandang hormat oleh lelaki sepertimu, tapi setidaknya tolong jangan berbuat yang macam-macam padaku seperti tadi. Kau bukan hanya tidak menghormati suamiku, tapi kau juga tidak menghormati istrimu. Aku pun ikut marah. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki mendekati kami. Aku pun langsung terkejut melihat Dara kini berdiri menatap kami. Sudah bisa kubayangkan jika pagi ini akan terjadi keributan antara aku dan sepasang suami istri yang kini berada di hadapanku. Sayang, berani sekali perempuan ini menamparku. Baru juga sehari dia di rumah ini, dia serasa ingin berkuasa. Ujar Rendi mengadu sambil mendekati istrinya. Kali ini reaksinya Dara sungguh membuatku terkejut dan tidak menyangka. Dara bukannya membelah suaminya, tapi dia malah menamparnya. Aku sudah terdiam menatapnya. Bahkan Rendi sendiri terlihat bengong dan sudah pasti terkejut saat dirinya telah ditampar untuk kedua kalinya. Kali ini dia ditampar oleh istrinya. Sayang, kenapa kau menamparku? Tanya Rendi yang sepertinya tidak percaya dengan kejadian barusan. Kau memang pantas mendapatkan itu. Selama ini aku selalu diam dan berusaha sabar melihat kelakuanmu pada setiap perempuan dan berharap suatu saat kau bisa berubah lebih baik. Tapi nyatanya kau malah semakin menjadi-jadi. Aku sudah tidak bisa memaafkanmu. Kau terlalu sering mengecewakanku. Seketika itu Dara langsung meninggalkan kami, namun Rendi berlari mengejar istrinya. Perempuan yang terus diam dan bersabar ketika ia disakiti, lama-lama ia akan hilang kesabaran juga lalu berontak. Masih dapat kudengar suara pertengkaran sepasang suami istri itu. Siang ini ketika aku ingin mengajak Mariam untuk bermain di halaman rumah, tidak sengaja aku bertemu dengan Bu Yulia dan Risa di ruang tamu yang sedang mengobrol dengan ibu mertua dan juga Dara. Mereka terlihat begitu akrab dan seperti biasa mereka nampak mengacuhkanku, bahkan Bu Yulia sudah tersenyum sinis padaku. Ainun, kemarilah. Ujar Bu Yulia. Aku terdiam.
mau apa perempuan serakah itu memanggilku. Meskipun sedikit malas dan tentunya lebih berhati-hati, aku mendekatinya. Ada apa Bu Yulia memanggilku? Bu Yulia dan Risa terlihat sinis dan tersenyum mencurigakan. Tolong ya Ainun buatkan aku kopi, pinta Bu Yulia. Iya sekalian punyaku juga. Giliran Risa yang menyuruhku. Mereka berdua terlihat begitu merendahkanku, tidak menganggapku menantu, tapi lebih menganggapku pembantu. Jangan tanya bagaimana hatiku sekarang, aku sudah kesal dan marah sekali. Tapi aku tidak ingin memperlihatkan itu, aku tidak mau mereka berdua merasa menang. Apakah kopi buatanku begitu sangat enak hingga kalian ingin meminum buatanku daripada meminum buatan para asisten di rumah ini? Ujarku. Bagi kami kau dan mereka itu sama saja, sama-sama pembantu. Ujar Risa sambil tersenyum mengejakku. Berani sekali kau mengatakan itu pada istriku. Tiba-tiba Mas Surya datang dan membelaku. Tentunya dia tidak terima aku diperlakukan seperti tadi. Ingat ya, Ainun itu menantu di rumah ini, bukannya pembantu. Ujar Mas Surya kembali dengan nada tegasnya memperingatkan. Terlihat sekali jika Risa dan ibunya sangat kesal atas pembelaan Mas Surya. Surya, kau telah dibutakan oleh cinta hingga kau tidak bisa melihat bagaimana liciknya istrimu ini. Gerutu Bu Yulia hingga tiba-tiba ada 2 orang polisi datang bersama Pak Firman menghampiri kami. Permisi, kami datang membawa surat penangkapan untuk saudari Yulia dan Risa. Ujar salah satu polisi itu, tentunya kami semua terkejut, terutama dengan kedua orang yang disebutkan tadi. Atas dasar apa kalian ingin menangkap kami? Tanya Bu Yulia yang tidak terima. Kali ini ibu mertuaku hanya diam saja meskipun aku tahu jika dia sangat syok. Kalian berdua telah terbukti sengaja membakar rumah keluarganya Ibu Ainun. Untuk itu kami harus membawa kalian. Polisi itu menangkap Bu Yulia serta Risa meskipun mereka berdua sudah berontak tidak mau dibawa. Bahkan Bu Yulia sudah berteriak minta tolong pada ibu mertuaku. Untungnya Pak Firman mau menjelaskan semua pada Bu Rina hingga ibu mertuaku itu hanya diam saja dan membiarkan sahabatnya itu ditangkap polisi. Kini aku sudah merasa lega jika kedua perempuan itu telah ditangkap. Aku merasa penasaran siapa yang telah melaporkan mereka. Pak Firman bilang yang melaporkan itu adalah Hanin. Aku dan Hanin yang telah mencari bukti tentang kebakaran itu. Ujar Pak Firman. Aku dan Mas Surya sudah berterima kasih pada Pak Firman. Pak Firman mengatakan jika dirinya akan belajar melupakan Risa. Hari-hariku kini terasa bahagia bersama Mas Surya dan keluarga baru di rumahnya. Alhamdulillah Dara mau menerimaku setelah ia sadar jika suaminya itu bukanlah lelaki yang baik hingga kini ia telah menggugat cerai Rendi. Ibu mertuaku juga mau menerimaku sekarang. Pak Rendi dan Mas Surya akan membantuku untuk mengambil kembali haknya Mariam karena kini anak bernama Raffi itu terbukti bukanlah anaknya Mas Hadi. Hari ini aku, Mariam dan Mas Surya pergi untuk berziarah ke makamnya Mas Hadi dan ibu mertuaku, Bu Ayu. Mas Hadi, aku minta maaf karena aku telah berburuk sangka padamu. Kini aku tahu jika kau menikahi Dina karena terpaksa. Aku dan Mas Surya janji akan menjaga Mariam dengan baik. Inilah kisahku, Ainun Maya. Tamat.